Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang istiqomah dalam kebaikan. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia beristiqomah dalam kebaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan datang kepadanya. Allah takhafu wa la tahzanu, dia tidak akan merasakan ketakutan, dia tidak akan merasakan kesedihan. Jadi hidupnya tentram, aman, damai. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabarkanlah bahwa berita gembiranya adalah kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat Al-Kafirun. Kemarin kita sudah mengkaji tentang surat An-Nasr. Alhamdulillah pada kali ini kita sudah sampai surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 yang terdiri dari 6 ayat. Artinya adalah Al-Kafirun, asal katanya adalah kafaro yakfuru, yang bermakna menutup. Al-Kafir artinya orang yang menutup. Al-Kafirun orang-orang yang menutup. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ada persamaan surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini berisikan supaya kita lepas dari syirik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari segi keilmuan. Nah, surat Al-Kafirun ini berisikan cara melepaskan diri dari syirik secara amalan. Jadi ada persamaan. Keutamaan surat Al-Kafirun, bahwa Al-Kafirun ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Pertama,
surat Al-Kafirun ini selalu Nabi baca di dalam sholat-sholatnya. Sholat apa saja yang dibaca oleh Nabi dalam sholatnya, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihadhihi surah qul ya ayyuhal kafirun wa bi qul huwallahu ahad fi raq'atit thawaf. Jadi setelah thawaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan di dalam salatnya membaca surat Al-Kafirun. Itu yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-Kafirun ini dibaca sebelum melaksanakan sholat subuh atau sholat nafilah qablatas subuh. Ya, nikmatas suratani yaqra'u bihima fi raq'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baiknya surat dibaca ketika 2 rakaat sebelum subuh adalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Jadi sebaiknya kalau kita melaksanakan qabliyah subuh membaca surat apa? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-Kafirun ini pada ba'diyah maghrib, pada salat ba'diyah maghrib. Ma ahsa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menghitung karena sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat 2 rakaat ba'dal maghrib dan salat 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, bahwa Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun juga dalam pada witirnya. Jadi rakaat pertama beliau membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, rakaat kedua Rasul membaca surat Al-Kafirun. Rakaat ketiga Rasulullah SAW membaca surat Al-Ikhlas ditambah dengan 2 surat Mu'awwidhatani atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi surat Al-Kafirun ini sering Rasulullah SAW baca di dalam sholat-sholat nafilahnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita sebelum kita tidur untuk membaca surat Al-Kafirun. Iqra 'inda manamika qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Bacalah ketika akan tidur qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah setelah menamatkannya, sesungguhnya ia melepaskan diri dari syirik. Nah, jadi kita sebelum tidur jangan cuma baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi baru baca doa, tapi disunahkan membaca surat Al-Kafirun juga. Nah, keutamaan selanjutnya
yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, riwayat Imam Tirmizi. Surat Al-Kafirun ini annaha ta'dulu rub'al Quran. Masyaallah. Sesungguhnya surat Al-Kafirun ini pahalanya adalah seperempat Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, maka surat Al-Kafirun ini seperempat Al-Quran. Jadi kalau kita baca 4 kali, pahalanya itu sama dengan kita khatam Al-Quran. Kita baca pagi qul ya ayyuhal kafirun, kita baca siang qul ya ayyuhal kafirun, kita baca sore qul ya ayyuhal kafirun, kita baca maghrib qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Itu kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang khatam Al-Quran. Masya Allah. Jadi Ustaz gak usah baca Quran aja Ustaz, dari juz 1 sampai 30 cukup surat Al-Ikhlas aja 3 kali atau surat Al-Kafirun aja 4 kali. Seperti itu? Tidak. Pahalanya sama ya, tapi keutamaannya berbeda. Tadi kita ingin mendapatkan keutamaan surat Al-Kafirun, tapi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan Al-Quran secara menyeluruh, maka kita membaca Quran dari awal sampai akhir. Maka Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mali ar-rahil wal murtahil. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya amal adalah ar-rahil wal murtahil. Sahabat bertanya, ma makna ar-rahil wal murtahil ya Rasulullah? Qala ar-rahil huwa an taqra'al Qur'an min awwalihi ila akhirih. Jadi ar-rahil adalah membaca Quran dari awal sampai akhir. Kemudian al-murtahil adalah membaca Quran an taqra'al Qur'an min akhirih ila awwalihi. Jadi membaca Al-Quran dari akhir langsung ke awal berganti. Jadi kita sunnahnya, baiknya Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian kita mau khatam terakhir, kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai akhir. Jadi setelah baca surat itu jangan langsung kita baca doa khatmul Quran, tapi berpindah langsung ke awal, langsung baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai akhir. Kemudian kita baca sedikit surat Al-Baqarah, mungkin 1 halaman, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, sampai 1 halaman, barulah kita baca doa khatmul Quran. Kita niatkan setelah kita hatam Al-Quran bahwa kita akan menghatamkan lagi selanjutnya, bukan setelah khatmul Quran udah enggak lagi bye-bye Al-Quran, enggak. Tapi kita niatkan setelah kita khatmul Quran, ya, kita akan menghatamkan Al-Quran lebih banyak lagi. Itu sunnahnya ketika kita baca Al-Quran sepenuhnya. Kemudian asbabun nuzul hadhihi surah, sebab turunnya surat Al-Kafirun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Quraisy saat itu sangat berusaha bersungguh-sungguh menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Quraisy ini membujuk Nabi, menawarkan Nabi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah anna Quraisyan wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutuhu malan fayakunu agna rajul bi Makkah. Jadi Rasul mau dikasih harta yang banyak yang akan menjadikan beliau
orang yang paling kaya di Mekah. Wa yuzawwiju ma arada minan nisa. Ya. Quraisy juga memberi penawaran, silahkan Muhammad engkau pilih wanita yang paling cantik di Mekah ini, akan kami berikan. Ya, Nabi juga ditawari jabatan penting, tapi asal satu, wa kuffa an syatmi alihatina. Jadi cukup berhenti ya untuk tidak mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, untuk mengajak kami bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan penawaran yang lain. Ya, fa in lam taf'al, kalau kamu gak mau dengan tawaran itu, gimana kalau kayak gini aja? Ata'buduna alihatana sana wa na'budu ilahaka sana. Gimana kalau kayak gini aja? Kalau kamu ya Muhammad menyembah Tuhan kami setahun, setelah itu gantian giliran kami menyembah Tuhanmu selama setahun. Maka turunlah ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai yang terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Tadi saya sudah pembukaan, al-kafirun berasal dari kata kafaro yang furu, artinya menutup diri. Bahwa sesungguhnya kita ini sebelum kita dilahirkan di dunia ini, kita telah bersaksi bahwasanya Allah ini adalah Tuhan kita. Maka dikatakan alastu birabbikum. Ya, para janin ditanya sebelum dilahirkan bahwa bukankah aku, kata Allah, Tuhanmu? Mereka berkata qalu bala syahidna. Mereka berkata iya, bersaksi bahwa engkau Tuhanku. Ya. Nah, inilah yang disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi manusia itu sudah dibekali fitrah keimanan, karena sebelum dilahirkan sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Ya. Tetapi ada lingkungan yang merubah itu semua, ya, termasuk orang tua. Maka sabda Nabi, ya, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Sebenarnya kita ini sudah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya, fitrah itu asal katanya fatara yafturu, atau diciptakan. Ada surat dalam Al-Quran, Fatirus samawati wal ard, ya, Allah Maha menciptakan langit dan bumi. Jadi kita diciptakan dalam keadaan fitrah berupa iman. Namun lingkunganlah yang merubah manusia tersebut. Nah, ketika dia dilahirkan sudah dalam keadaan fitrah, kemudian dia menutup dirinya dari keimanan, maka disebut dengan kafir. Ya, jamaknya al-kafirun, orang-orang kafir. Jadi sebenarnya bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sangat lembut sekali untuk orang-orang non-muslim. Bukan kita mengatakan kepada orang non-muslim kafir itu sebagai hinaan, cacian, tidak. Ya,
itu adalah predikat yang Allah langsung sematkan kepada orang-orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Ya, maka beruntunglah kita diberi gelar predikat sebagai muslim. Artinya adalah orang yang taat, orang yang selamat. Ya, apalagi kalau gelar kita mukmin dan muttaqin. Ya, orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Apa balasan orang yang beriman dan bertakwa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu desa itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna, maka pasti kami akan buka barokat, bukan satu keberkahan tapi keberkahan yang banyak. Bukan hanya di dunia tapi minas samai wal ardh, dari langit dan di bumi. Jadi kalau seandainya penduduk kita Indonesia ini orang-orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita, penduduk kita, keberkahan-keberkahan akan sampai kepada bangsa Indonesia. Ketentraman, kenyamanan, keamanan, semua akan diberikan kepada kita. Lihatlah di Makkah Al-Mukarramah, Rasul di sana, tanah yang tandus, gersang pasir, tapi tumbuh kurma, tumbuh anggur, rupau, dan segala macam. Digali, keluarlah air yang tidak pernah kering hingga saat ini. Digali tanah yang tandus itu, keluarlah gas. Digali tanah itu, keluarlah minyak. Kenapa? Karena aman wattaqau, karena mereka beriman dan bertakwa. Tapi kita yang katanya tanah kita lebih subur, tapi tidak kita merasakan ketentraman, kenyamanan. Kenapa? Karena kita belum beriman, penduduk kita belum banyak yang beriman, belum banyak yang bertakwa. Nah, besok hari kita melaksanakan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ya, bagaimana cara kita menyikapi kemerdekaan ini? Siapa sih sebenarnya yang memproklamirkan, yang memperjuangkan kemerdekaan ini? Ingat, 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan hari Jumat, Bapak Ibu. Bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Ahad, dan segala. Tapi dipilihlah hari Jumat. Mereka yang berjuang dalam kemerdekaan ini tahu bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat. Ya, pada bulan apa? Bulan Ramadan, udah Sayyidul Ayyam, kemudian dipilihlah Sayyidul Syuhur, induknya bulan yang berkah. Ya, maka kemerdekaan kita jatuh bertepatan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, hari Jumat. Ya, jadi orang-orang yang memproklamirkan, memperjuangkan kemerdekaan kita ini bukan orang-orang yang hanya nasionalis saja, tapi orang-orang yang nasionalis plus religius, orang yang paham akan agama. Mereka memilih hari Jumat, mereka memilih bulan Ramadan dalam keadaan yang suci, mereka berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa inilah Indonesia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman dulu. Jadi pendahulu kita sudah memperjuangkan bangsa ini dengan amal soleh, dengan kebaikan. Tapi kita saat ini, ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, acara kemerdekaan yang harusnya menjadi syukuran atas merdekanya bangsa ini lebih banyak
banyak dari kita yang mengadakan acara-acara lomba, nyanyi-nyanyi, joget-joget, mengumbar aurat. Ya, padahal dulu kemerdekaan mereka berdoa dalam keadaan puasa. Maka sudah sepatutnya kita ganti lomba-lomba kemerdekaan ini dengan lomba-lomba yang mengundang rahmat, bukan lomba-lomba yang mengundang kekufuran. Ya, mudah-mudahan Masjid Nurul Huda yang pertama mengadakan lomba-lomba Islami syukuran atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah selama kalian syirik. Nabi mengulangi di ayat keempatnya, wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian ayatnya juga sama lagi, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ada dua kata yang sama di sini di ayat yang kedua dan yang keempat. Wala ana abidum wala la a'budu ma ta'budun, ya, menggunakan fi'lul mudhari. Yang kedua di ayat keempat, wala ana abid, ya, menggunakan ismul fa'il, wala abidum ma abadtu. Nah, para ulama menafsirkan mengapa Nabi sampai mengulangi di ayat kedua dan keempat ini dengan perkataan yang sama. Sekilas ini sama, saya tidak akan menyembah Tuhan kamu, ya. Di ayat 4 juga sama, wala ana abidum ma'abadtum, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa kata ini berkaitan dengan waktu sekarang dan masa depan. Artinya kata aku tidak menyembah Tuhan kamu, dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan kamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut sebagian ulama berpendapat, kenapa Nabi sampai mengulangi ayat-ayat itu? Karena tawaran datang dari kafir Quraisy ini terus menerus. Makanya Nabi, ya, menegaskan surat Al-Kafirun ini dengan berkali-kali juga. Pendapat yang lainnya bahwasanya kenapa diulangi ayat 2 dan ayat 4 ini? Maksudnya adalah aku tidak menyembah sebagaimana cara beribadah kalian orang-orang kafir, sebagaimana orang-orang kafir menyembah Tuhan mereka. Jadi Nabi Muhammad tidak akan menyembah cara bagaimana menyembahnya orang-orang kafir. Nah, terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu, lakum dinukum, agamamu, waliyadini, dan bagiku agamaku. Bagi kalian, menurut kalian baik. Nabi Muhammad berkata kepada orang Quraisy bahwa kamu syirik kepada Allah, bagi kalian itu baik, silahkan, itu bagi kalian. Tapi ingat, ya, Allah sudah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
Ya, silakan bagimu agamamu, ya, karena sesungguhnya kata Rasul, ya, inna dina indallahil Islam. Allah sudah mengatakan bahwasanya agama di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Dan bagiku agamaku, dan agama Islam inilah satu-satunya agama yang menyelamatkan kita dari kemusyrikan, dari kesesatan, dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Al-Kafirun ini? Yang pertama, kita sebagai orang muslim harus punya sikap yang tegas, komitmen yang tinggi bahwa kita ini orang muslim. Ya, ketika kita dihadapkan perkara-perkara maksiat, maka kita harus tegas. Kita diajak untuk nyanyi, mohon maaf, saya muslim, Allah melarang itu. Kita diajak untuk minum khamar, mohon maaf, kita ini adalah orang muslim, itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini mempunyai sikap yang tidak tegas. Ada banyak dari kita karena membutuhkan pekerjaan, seorang wanita melamar di perusahaan, kalau di sini tidak boleh pakai hijab, akhirnya dia melepaskan kerudungnya, hijabnya, sampai seperti itu. Ya, padahal kita ini seorang muslim, jadi kita harus tegas bahwa ketika kita dilarang untuk melaksanakan ibadah kita, tinggalkan pekerjaan itu. Ketika kita dibuat tawaran, boleh diterima asal kamu tidak sholat, tinggalkan, gak usah kerjaan itu. Ya, ya, insya Allah apa yang Allah janjikan lebih baik dari pekerjaan tersebut. Itu yang pertama. Kita harus punya sikap yang tegas. Yang kedua, kita sebagai muslim harus bangga kemusliman kita. Ya, orang yang telanjang aja, yang pakaiannya nggak bener itu pede gitu loh, ya, di jalan buka aurat pede. Kenapa kita ini sebagai muslim nggak bangga dengan kemusliman kita? Mau pergi kemana pakai baju muslim, pakai peci, nggak pede, takut dibilang alim dan segala macam. Mau kesini kita menutup aurat perempuan, pakai cadar segala, malu. Orang-orang yang di sana aja, orang kafir saja tidak malu, ya, membuka aurat mereka. Kenapa kita harus malu dengan keislaman kita? Padahal kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bangga dengan kemusliman kita. Ya, mudah-mudahan kita mempunyai sikap yang tegas bahwa kita ini komitmen sebagai muslim yang kita ini menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kajian surat Al-Kafirun ini kita mendapat keutamaan surat Al-Kafirun, dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kafirun ini. Dan mudah-mudahan esok hari kita akan merdeka, ya, kita akan merayakan kemerdekaan kita. Mudah-mudahan kita merdeka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita merdeka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita merdeka dari kesengsaraan, kehinaan, kesedihan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan barakat rahmatnya kepada bangsa Indonesia. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.